Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Nasrul. Hari ini saya akan membahas mengenai genset silent. Untuk itu mari kita simak dan dukung terus di Wawasan Genset Indonesia. Genset silent ini dia mempunyai rumah sendiri, jadi independen. Dia bisa ditaruh di luar, tapi suaranya tetap halus tanpa harus membuat rumah sendiri untuk genset. Yang pakai ini biasanya untuk perkantoran, untuk bank, untuk klinik, rumah sakit, industri, biasanya juga untuk kantor pemerintahan. Yang pasti harus bisa ditaruh di outdoor, jadi kena hujan tidak masalah, tapi suaranya juga halus. Nah, ini beberapa indikator genset silent yang baik menurut saya. Yang pertama, dia harus tahan cuaca luar. Jadi ketika ditaruh di outdoor, dia kena hujan, kena badai pun, mesin dan dinamo di dalamnya itu tidak mengalami masalah apapun. Kemudian ya kalau bisa kan catnya juga bagus, jadi nggak gampang mengelupas, dan itu nggak gampang sebenarnya, karena runtutan yang benar itu plat itu tidak langsung dicat. Yang baik itu ada proses kimia untuk membersihkan plat dulu. Setelah dibersihkan, kemudian dilapisi, namanya coating. Coating ini untuk mencegah pengkaratan tadi. Baru setelah itu dicat. Cat yang baik ya kalau bisa memang pakai cat yang powder ya, yang bubuk. Jadi langsung ditembak. Ini untuk kawetan box silentnya. Yang kedua, lubang untuk intake dan exhaust ini harus seimbang. Yang namanya mesin untuk pembakaran, dia butuh udara segar. Jadi jika hanya solarnya saja, itu tidak akan bisa terbakar jika tidak ada udara oksigen yang diambil. Yang kedua itu untuk pendinginan, karena pendinginannya memakai radiator. Radiator ini kan harus didinginkan dengan udara. Nah, dua fungsi ini yang harus dipenuhi untuk box silent. Kemudian untuk exhaust, yaitu udara panas yang keluar. Jadi setelah pembakaran kan otomatis udaranya panas. Saya tidak membahas untuk knalpot ya, knalpot kan dari dalam mesin. Tapi untuk pendinginan yang lain, pendinginan radiator dan mesinnya sendiri, udara panasnya ini harus dikeluarkan. Makanya kalau dari saya sendiri, box silent ini jangan sampai ditaruh di dalam ruangan. Istilahnya Anda sudah pakai baju tebal, kemudian Anda pakai jaket lagi, otomatis kan tambah panas. Nah, ini berbahaya untuk mesin. Yang ketiga, peredaman suaranya ini harus baik. Biasanya orang memakai acuan 70 desibel di jarak 7 meter. Tapi untuk beberapa kasus itu sudah tidak bisa dipakai. Kalau bisa kurang dari itu. Seperti rumah sakit, pemakaiannya di situ banyak kamar-kamar untuk orang sakit, ada kamar operasi, otomatis harus lebih silent lagi. Untuk standar silent biasanya pakai acoustic foam atau busa peredam. Yang lebih bagus lagi pakai rockwool, tapi pasti lebih mahal. Kalau bisa lebih dekat, misalkan 3 meter di bawah 70 desibel, itu lebih baik lagi.
Jadi itu penentuan utama sebenarnya untuk kualitas silent genset, seberapa halus suara yang dikeluarkan. Yang keempat, kemudahan untuk perawatan atau perbaikan. Jadi box silent ini jangan sampai menyusahkan ketika Anda memerlukan untuk perawatan, misalkan ganti filter, ganti solar, terus untuk menguras oli, untuk menguras tangki solarnya apakah dia paten atau bisa dilepas. Kalau bisa dilepas itu lebih bagus. Ketika Anda mengalami kebocoran, tinggal dilepas, dilas sendiri, pasang lagi, beres. Kemudian ada ketika mau overhaul atau mau melepas radiator, box silentnya ini jangan sampai susah untuk dilepas. Jadi baut-bautnya, posisi-posisinya itu harus mudah ketika untuk melepas box silent dari genset. Dan yang terakhir ini kekuatan dari box silent sendiri. Ketebalan plat untuk kanopinya biasanya berkisar sekitar 2-3 mili ketika kita ukur nanti.
Kemudian sasisnya ini kalau bisa 6 mili, dan tulang-tulangannya harus kuat. Ketika diangkat dari atas, dari bawah, itu tidak ada yang penyok atau cacat nanti. Lalu ada cantolan ini jika memakai crane itu bisa diangkat langsung dari atas untuk memudahkan untuk yang 100 kVA ke bawah. Tapi yang lebih besar biasanya lubangnya ini ada di sasis. Jadi ketika memakai belt dikaitkan di lubang-lubang yang ada di sasis tersebut. Dan yang pasti harus mempertimbangkan titik beratnya dari genset. Jadi kesimpulan dari genset silent ini, bagaimana caranya suara genset itu bisa sangat halus, sangat kalem banget. Kalau bisa ya nggak ada suaranya, tetapi aliran udaranya tidak terhambat, jadi tidak ada panas. Jadi kalau kita tutup semua ya bisa silent, tapi kan efeknya panas. Jadi perpaduan antara dua itu tim dari research and development, dan itu tidak gampang, butuh proses yang akan sangat lama, akan ada perbaruan terus sehingga bisa maksimal. Oh ya, terakhir itu masalah dimensi. Kalau bisa dimensinya semakin kecil kan semakin bagus, jadi tidak makan tempat. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa dukung terus dengan like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau bisa bagi ke teman-teman Anda biar ada wawasan baru ya tentang gadget. Saya pamit, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.